Halo, pada video saya yang sebelumnya, saya sudah melakukan review untuk materi matematika peminatan kelas 11 semester 2 untuk bab lingkaran. Dan pada video review kali ini, saya akan melakukan review untuk bab polinomial atau suku banyak. Mari kita ingat kembali tentang fungsi polinomial, di mana suku banyak atau polinomial yang memiliki variabel x dengan derajat n, derajat itu artinya pangkat paling tinggi, memiliki bentuk umum sebagai berikut, yaitu Px sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 dan seterusnya sampai ditambah a1x ditambah a0. Di sini yang perlu diperhatikan, n adalah bilangan cacah, yaitu bilangan bulat yang tidak negatif. Dan pangkat tertinggi itu diletakkan pada urutan yang paling depan, disusul dengan pangkat yang lebih rendah, dan seterusnya sampai konstanta. Untuk nilai fungsi polinomial dapat dicari dengan dua cara. Cara pertama disebut cara substitusi, yaitu diperoleh apabila polinomialnya, misalnya saya notasikan dalam bentuk Px, kita mau cari nilainya untuk x sama dengan k, maka kita tinggal mensubstitusi x-nya kita ganti k, jadi kita nanti dapatkan pk, ini adalah nilai fungsi polinomial dengan cara substitusi. Cara yang kedua kita sebut dengan cara Horner, yaitu kita membuat bagan seperti ini. Kita buat garis, lalu nanti di sini kita akan urutkan dari koefisien polinomial pangkat paling tinggi, kemudian lanjut ke sampingnya yang paling rendah lagi, dan seterusnya. Lalu misalnya kita mau cari untuk x sama dengan k, nanti kita tulis k di sini. Nanti silahkan angka yang di pojok kiri atas langsung turun ke bawah, lalu kita kalikan dengan k, kita letakkan di sampingnya. Lalu kita jumlah, hasilnya sama seperti tadi, kita kalikan k, letakkan di sampingnya lagi, sampai yang paling kanan, yang paling akhir atau kita sebut sebagai sisa, itu nanti adalah nilai fungsi polinomialnya. Materi berikutnya yang akan kita review adalah tentang polinomial identik. Dua buah polinomial dikatakan sama atau identik apabila memenuhi syarat yang pertama, derajatnya sama, kemudian yang kedua, koefisien-koefisien suku yang sejenis juga sama. Ada beberapa operasi aljabar yang bisa kita lakukan pada polinomial. Yang pertama adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, lalu ada juga perkalian dan juga pembagian. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, silahkan dilakukan pada suku-suku yang memiliki pangkat yang sama. Sedangkan untuk perkalian, silahkan dikalikan satu per satu, seperti mungkin kalian pernah dengar istilah kali pelangi. Sedangkan untuk pembagian, nanti akan kita lakukan pembagian ada beberapa kasus dan ada beberapa cara, yaitu cara untuk melakukan pembagian polinomial. Yang pertama kita sebut pembagian bersusun. Cara yang kedua adalah metode Horner yang tadi sudah saya bahas sebentar. Dan yang ketiga disebut metode Horner-Kino. Sedangkan kasus-kasus pada pembagian polinomial yang pertama adalah apabila pembaginya berbentuk AX plus B, maka pembagian ini bisa kita lakukan dengan cara 1 dan cara 2, yaitu bisa kita pakai pembagian bersusun atau metode Horner. Apabila pembaginya itu kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C yang bentuknya bisa difaktorkan, maka kita bisa pakai ketiga metode ini. Bisa pembagian bersusun, bisa metode Horner, tapi dilakukan 2 kali, atau kita bisa pakai Horner-Kino. Sedangkan apabila pembaginya itu adalah berbentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan, maka metode Horner ini tidak bisa kita pakai, yang bisa kita pakai hanya pembagian bersusun dan metode Horner-Kino. Materi berikutnya yang akan saya review adalah teorema sisa. Teman-teman perhatikan apabila saya punya polinomial fx dibagi dengan gx, hasil baginya hx dan bersisa s, maka akan kita peroleh hubungan bahwa fx sama dengan gx dikalikan hx ditambah dengan sisa. Teorema sisa yang pertama menyatakan bahwa apabila fx itu dibagi dengan x plus b, maka nanti sisanya adalah nilai dari f min b. Sedangkan apabila polinomial fx dibagi dengan ax plus b, maka sisanya adalah nilai fungsi dari min b per a. Untuk teorema sisa yang ketiga, apabila fx ini dibagi oleh bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan jadi x min h1 dikalikan dengan x min h2, maka sisa pembagiannya adalah sebagai berikut. Untuk yang ketiga ini boleh teman-teman menggunakan rumus
dari teorema sisa yang ketiga, boleh juga memakai pemahaman dasar dari yang fx sama dengan gx kali hx ditambah sisa. Yang berikutnya adalah teorema faktor. Teorema faktor sendiri menyatakan bahwa suku banyak fx dikatakan memiliki faktor x min k jika dan hanya jika nilai dari fk itu sama dengan 0. Artinya kalau kita bagi dengan x min k dia bersisa 0. Dan langkah-langkah untuk menentukan faktor-faktor dari suatu suku banyak, yang pertama silakan teman-teman cari faktor-faktor bulat dari konstanta A0. Lalu dengan cara coba-coba silakan disubstitusi sampai didapatkan nilai polinomialnya sama dengan 0 atau kalau pakai Horner sampai nanti didapat sisanya sama dengan 0. Faktor-faktor yang lain dapat kita tentukan dari suku banyak hasil pembagian dari suku banyak soal oleh faktor yang tadi sudah kita peroleh dari langkah kedua. Baik teman-teman, untuk review materi polinomial sudah selesai. Apabila teman-teman masih ada kesulitan, mungkin bisa menonton video tutorial saya yang linknya sudah saya catat di bawah. Nah, di situ ada untuk setiap subbab materi, adalah banyak latihan soal juga, mungkin bagi teman-teman untuk mengingat kembali atau mempelajari kembali untuk materi ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester.